Ya, nyemah saya pada kesempatan pagi ini berada di hamparan sawah yang luas, dan yang saya semahi adalah Kang Haji Otong Wiranta, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen. Beliau adalah Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Provinsi Jawa Barat. Yang akan kita diskusikan beberapa hal. Yang pertama soal sejarah beliau sejak mulai lahir tentu di Ciasem sampai kemudian sekarang menjadi ketua KTNA. Lalu kemudian bagaimana pandangan beliau terhadap kebijakan sektor pertanian, dan kita akan bandingkan dengan apa masa kejayaan dulu kebijakan pertanian Indonesia. Kemudian tentu harapan Kang Haji Otong terhadap anak-anak muda yang nampaknya tidak menyukai sektor pertanian. Tentu sektor pertanian ini bisa menjadi andalankah bagi Indonesia, terutama di masa pandemik terakhir. Tentu kita akan bertanya kepada beliau apa harapan Kang Haji Otong khususnya untuk Subang yang lebih baik ke depan, dan tentu juga tipe kepemimpinan yang ideal. Terakhir saya akan tutup dengan pertanyaan tokoh yang menjadi inspirasi beliau. Saya pikir itu, dan simak saja nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Haji. ya. Baraya Nyawah, pada pagi ini kita berada di hamparan sawah yang luas, dan tuan rumah yang akan saya ajak berbincang adalah Pak Haji Otong Wiranta, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen. Beliau adalah Ketua KTNA Jawa Barat. Kang Haji Damang. Alhamdulillah, saya. Ya, ini posisi kita berada di mana nih, Kang Haji? Ini ada di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Oh, jadi ini Sukamandi Jaya ya? Betul. Iya. betul. Dan hamparan di Kecamatan Ciasem ini di Subang paling luas kah? Atau ada yang kalau tingkat Kecamatan Ciasem kebetulan paling luas. Paling luas? Iya, ada sekitar 6.300 hektar. 6.300 hektar. Ya, Kecamatan Ciasem. Dulu Binong, tapi Binong kan sudah dimekarkan dengan tambak dahan sehingga areal sawahnya jadi dibagi dua. Menjadi dua. Jadi akhirnya Ciasem yang menjadi paling luas areal sawahnya. Oke. Dan kemudian di tingkat provinsi, Subang urutan keberapa kalau luas? Subang urutan ketiga. Setelah Indramayu, Karawang, terus Subang. Karawang itu masih luas ya? Segitu? Masih luas. Masih sekitar 98.000. Subang 98.000. Karawang 98. Subang itu 84.000. 84.000 yang luasnya. Ya. Kalau kemudian kita bermimpi punya perda tentang lahan pertanian abadi, kita akan tetapkan itu tetap saja atau kira-kira boleh dikurangi sedikit? Harusnya angka yang irigasi teknisnya harus ditetapkan angkanya. Jadi memang 84.000 itu ada yang semi irigasi gitu. Jadi nggak apa-apa itu dikeluarkan. Jadi yang teknisnya sekitar 75.000-an itu harusnya 75.000-an. Itu jadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang secara mudahnya disebut lahan pertanian abadi saja. Ya, betul. Oke. Nah, ketika kita akan menetapkan lahan pertanian tanam pangan berkelanjutan itu pertama tentu kesiapan irigasi juga harus dihitung. Harus diperhitungkan. Harus berhitung. Kemudian juga perbandingannya apalagi jumlah luas daerah atau tidak? Sebetulnya tidak di situ. Jadi pada saat lahan itu sudah ditentukan jadi lahan LP2B atau lahan abadi, itu pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan lahan itu, termasuk misalkan irigasinya dan lain-lainnya. Jadi perbaikan irigasi, perbaikan sarana-sarana lainnya itu jadi tanggung jawab pemerintah. Saya sengaja di segmen pertama ini langsung tancap gas ya, langsung giginya gigi 3 supaya kita lebih enak nanti. Nah, Kang, kita kembali ke bagian pertama. Akang lahir di Ciasem ini. Ya, kebetulan saya asli di Ciasem ini, sehingga
saya tahu persis lah untuk di Ciasem ini. Oke, lahir tanggal 8 November 6 November. 6 November Ya, 6 November 1970. 70. Ya. Dan Akang lahir dari keluarga petani. Insya Allah dari keluarga petani. Keluarga petani dengan lahan luas dulu. Almarhum ayah dan dulu masih sedikit sekali lahan orang tua saya itu kebetulan kan saya anak kedua sudah mendorong kakak saya untuk sekolah sampai perguruan tinggi yang akhirnya sekarang jadi guru itu sehingga waktu itu luas lahannya hanya punya terakhir itu 3.000 meter gitu. 3.000 meter. 0,3 hektar berarti. 0,3 hektar yang digarap oleh keluarga ayah. Oke. Kemudian itu menyekolahkan kakak di perguruan tinggi, kemudian Bapak juga sampai Kang Haji di SPMA ya? Sampai SPMA ya. SD-nya di Ciasem. SD-nya di Ciasem, SMP-nya di Ciasem. Kemudian SPMA-nya di Pusaka Negara. Oke, tadi berbincang sebelumnya beliau ini adalah lulusan terbaik se-Jawa Barat SPMA. Jadi wajarlah kalau KTNA itu diurus oleh lulusan terbaik SPMA. Itu artinya bahwa pendidikan SPMA lama berhasil, Kang. Insya Allah ya. Insya Allah. Dulu itu sebetulnya sekolah di SPMA itu susah karena ujiannya ada 2 kali. Ada istilahnya ujian komprehensif. Jadi pada saat kelas 2 mau naik ke kelas 3 itu kelas 3 itu ujian dan ujian akhir. Jadi kebanyakan di ujian komprehensif itu yang tidak lulus. Oke. Dan lulus pada tahun 1990-an. Lulus tahun 90. Tahun 90 lulus ya. Kemudian dapat tawaran IPB langsung ya pada saat itu. Semacam kalau di SMA negeri namanya dulu PMDK. Ya, betul. Tapi Kang Haji tidak melanjutkan karena ayah bilang ya kita bisa. Dan ya orang tua waktu itu realistis saja karena walaupun misalkan dapat beasiswa dan lain-lain tetap untuk biaya hidupnya, biaya hidup sehari-hari dan lain-lain itu pasti perlu biaya. Jadi orang tua waktu itu mengatakan sudah cari kerja saja, nanti sekolah sambil kerja begitu kira-kira. Lalu kemudian bekerjalah Kang. Bekerja dari satu pabrik perusahaan ya dari ke perusahaan lain ya, gitu. Betul. Tapi semua di bidang pertanian. Ya, di bidang pertanian di agrochemical waktu itu. Agrochemical. Ya. Sampai keliling Jawa. Saya sampai Sumatera juga. Sampai Sumatera. Ya, betul. Oh, pada saat itu. Ya, karena waktu itu kan di swasta kalau misalkan pengalaman dari satu daerah ke satu daerah yang lain dan akan naik jenjang pasti harus punya pengalaman yang lebih luas sehingga pernah juga misalkan di Sumatera. Berapa tahun itu kerja di perusahaan? Saya sampai tahun 2006. Dan rata-rata pertanian kimia itu perusahaan asing tentu ya? Ya, betul. Perusahaan asing. PMA, betul. PMA, dan itu sampai tahun 96. Sampai 2006. 2006. Ya. Jadi lebih dari 15 tahun. Betul. Mutar ke sana ke sini sampai jenjang dan akhirnya kemudian mengambil pilihan untuk menjadi pengusaha sendiri. Dan kembali ke dunia pertanian sendiri. Kedua pertanian. Oke. Kalau bisa bocoran dan ini tidak melanggar etika, dari 0,3 tanah ayah dulu lahan, sekarang putranya berapa hektar yang digarap? Yang pasti sudah lebih dari 10 hektar. Sudah lebih dari 10 hektar. Bisa jadi lebih juga dari 20 hektar. Oke, ini agak terlalu ini ya. Mudah-mudahan Pak Ibu Sri Mulyani tidak dengar ini karena nggak ada kaitannya dengan pajak. Oke, Kang Haji. Ini paling tidak saya berada di toko Subang. Jadi kami orang Subang itu punya toko-toko keren ya. Dan rata-rata tidak mau ngaku toko. Beliau tadi ketika diajak untuk berbincang, janganlah katanya gitu. Cuma kami harus ini untuk sharing ke anak-anak muda. Mangga boleh. Jadi tujuannya untuk sharing. Ya, gitu. Ya karena saya melihat dunia pertanian itu dari A sampai Z semuanya menguntungkan. Oke. Jadi kalau misalkan ada siapapun yang mengatakan dunia pertanian susah, silahkan datang ke saya. Ayo kita berargumentasi bahwa dunia pertanian itu dari A sampai Z pasti menguntungkan. Oke. Kita langsung kuliti itu. Karena di segmen kedua sesuai dengan janji saya tadi, kita akan diskusi bagaimana harapan Akang, terutama Kang Haji kepada anak-anak muda. Kok mereka jarang yang mau terjun ke dunia pertanian? Apa sih hebatnya, untungnya dunia pertanian itu, Kang? Silakan, Kang. Gitu. Ya, jadi orang masih menganggap bahwa dunia pertanian itu ledok, belok, kotor gitu. Ya. Padahal itu tidak seperti itu. Kalau misalkan kita memanage dunia pertanian itu dengan modern. Jadi semua bisa
dilakukan dengan modernisasi pertanian gitu. Jadi mulai dari sebelum tanam, terus budidayanya, sampai dengan pasca panennya. Silahkan mau pilih di mana gitu. Para milenial muda sekarang pilih di mana. Pertanian semuanya menguntungkan, apalagi misalkan dengan dunia digitalisasi saat ini, hasil-hasil dunia pertanian itu bisa sangat menguntungkan. Oke, bisa. Dan itu terbukti ya. Terbukti karena sangat. yang bicara itu seseorang yang sejak SMA sampai sekarang lebih dari separuh umurnya itu dihabiskan di dunia pertanian. Insya Allah. Jadi saya dari SLA sudah di dunia pertanian. SLA-nya itu bidang pertanian Bidang gitu. pertanian, Jadi sudah menggeluti dari mulai sekolah itu sudah tahu rasanya mencangkur, rasanya memegang traktor, rasanya memanen padi, rasanya memanen sayuran, rasanya memanen buah-buahan, itu dari dunia SLA sudah merasakan itu. Oke. Nah, Haji, ini soal kebijakan pertanian. Kalau dulu waktu saya kecil, mungkin karena saya tinggal di Subang ya, yang lahannya luas, di masa ketika pemerintahan Orde Baru, saya mendengar ada istilah kelompok capir, ada istilah P3 Mitra Cai, kemudian ada istilah apa namanya kelompok tani. Sekarang itu masih ada itu? Sampai sekarang masih ada, karena dasar hukumnya adalah yang terakhir Permentan tahun 2006 bahwa kelembagaan pertanian itu disebutkan di situ ada kelompok tani, P3 Mitra Cai, ada Gapoktan, begitu. Jadi sampai sekarang masih ada, tinggal bagaimana keberpihakan pemerintah untuk memberdayakan mereka, begitu. P3 Mitra Cai itu masih ada? Masih ada. Singkatannya, kepanjangannya apa itu? Pengelola titik air. Pak Edi, P3 Mitra Cai itu non? P3, pokoknya mereka yang mengatur air. Dia ulu-ulu lah. Yang mengatur tata kelola air. Tata kelola ulu-ulu. Di antaranya ulu adalah petugas P3 Mitra Cai. Oh, jadi dan sekarang masih ada? Masih ada. Karena saya dulu kebetulan KKN di Junglang. Betul. Dulu Junglang itu masuk kecamatan Binong. Mudah-mudahan sekarang masih juga ya, Mulyasari itu. Nah, di sana yang kami datangi ya ulu-ulu P3 Mitra Cai, kemudian juga apa namanya petugas penyuluh pertanian. Ya, betul. Ini sekarang masih ada ya semua? Masih ada. Walaupun memang terus terang saja jumlah penyuluh misalkan sekarang sudah semakin berkurang, gitu. Jadi idealnya kan satu desa satu. Idealnya satu desa satu. Dulu zaman Orde Baru satu desa satu, sehingga penyuluh bisa berkoordinasi dengan kelompok tani, P3 Mitra Cai dan lain-lain, sehingga semua bisa terpadu gitu, Pak. Oke. Nah, jadi sebetulnya secara kelembagaan masih ada, tapi yang membedakan apa namanya suasana kebatinannya, mengapa dulu saya lebih sering mendengar istilah itu? Atau mungkin karena dunia saya ke Sumatera di kampus tidak dengar, atau memang perhatian pemerintah daerah kurang atau apa? Ya, ada beberapa perubahan dari dulu sampai sekarang. Dulu itu penyuluh masuk ke pegawai pusat. Oke. Sekarang karena adanya otonomi daerah, sehingga masuk jadi pegawai daerah. Dinas di kabupaten. Dinas di kabupaten kan otomatis jadi pegawai daerah, otonomi. ASN ya, Pemda tingkat 2 ya, di daerah. Dulu pusat. Jadi kadang-kadang sekarang keinginan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, implementasinya kan harusnya melalui pegawai pertanian di daerah, yaitu diantaranya PPL. Yang paling ujungnya PPL. Paling ujungnya adalah PPL. Nah, ini kadang-kadang tidak nyambung karena atasan PPL itu sekarang di daerah bupati, anak buahnya bupati, begitu. Bagaimana misalkan pada saat misalkan bupatinya kurang perhatian terhadap pertanian, sehingga apa yang dicanangkan oleh pusat misalkan kurang nyambung. Terus sekarang juga dulu setiap awal musim tanam ada pertemuan, ada apa. Sekarang hanya beberapa kelompok tani yang melakukan itu, yang kelompok taninya masih peduli begitu, masih peduli. Dan kebetulan komunikasi dengan penyuluhnya misalkan nyambung. Sementara satu desa biasanya terdiri dari 10 sampai 12 kelompok. Satu desa itu kadang-kadang ada yang ketua kelompoknya sudah penyuluhnya juga jarang nyampe karena misalkan mereka punya
wilayah yang luas, penyuluhnya akhirnya terlena gitu. Kegiatan-kegiatan di bidang penyuluhan pertaniannya agak berkurang sekarang. Oke. Terasa itu ya sebetulnya. Terasa. Kalau kelompok capit masih ada? Tidak ada. Tidak ada ya, kelompok capit sudah memang. Memang juga karena dulu yang kita tonton TV kan hanya satu. Betul. Program-program terlihat di TVRI gitu kan. Betul. Sementara sekarang walaupun banyak program malah kita nonton yang lain saat itu, segala macam. Oke, di antaranya mungkin karena itu. Nah, sekarang soal ini. Adakah kaitan antara sektor pertanian yang kurang misalnya mendapat perhatian dari pemerintah daerahnya dengan IPM-nya yang rendah, indeks pembangunan manusianya? Betul, salah satunya kan itu ya. Ya, sebetulnya kalau misalkan ingin meningkatkan IPM ya dengan sumber daya pertanian yang luas, harusnya pemerintah daerah memperhatikan pertanian. Otomatis saya yakin IPM-nya akan naik, karena kan IPM bisa dilihat dari sektor ekonomi kan, terus sumber daya manusianya, pendidikan di antaranya kan. Pendidikan. Sekarang kita tahu bahwa pendidikan petani itu hanya 8-9% saja yang sudah pernah mengecap perguruan tinggi. Gitu. Jadi 90%-nya itu di bawah. Malah saya punya catatan ini yang sampai dengan tidak sekolah itu 10%. Yang lulus SD 26%. 26%. Yang tidak lulus SD artinya pernah SD. Oke, tidak lulus tapi. Iya, tidak lulus. Yang lulus SD 38%. Jadi tiga komponen ini saja sudah sekitar 70%. Iya. Kalau misalkan itu diperhatikan, itu otomatis akan mendongkrak IPM-nya. Begitu. Apalagi misalkan otomatis kalau misalkan pendidikan petaninya meningkat, mereka akan mengelola dunia pertaniannya sehingga menghasilkan ekonomi yang akan lebih baik, taraf hidupnya akan lebih baik. Otomatis IPM-nya pasti akan meningkat. Di 3 hari terakhir ini saya membaca tulisan di WA grup Orang Sunda Asli, tokoh Jawa Barat yang terkumpul di satu grup. Ada tulisan Pak Entang Sastra ya. Dia juga. Beliau menulis bahwa nilai tambah petani, nilai tukar petani ya. Nilai tukar petani kita ini menurun. Kita Jawa Barat. Memang di bawah 100, tetapi sekarang kita menurun dan kita kalah juga oleh provinsi tetangga. Betul. Kira-kira apa yang menyebabkan NTP dan faktor apa sih NTP itu, Kang? Nilai tukar petani itu? Nilai tukar petani kan otomatis berarti dari taraf hidup petani yang berkurang, karena saya pikir ini tetap keberpihakan pemerintah yang harus diperhatikan ke tingkat petani, sehingga petani merasa diperhatikan, sehingga benar-benar dalam pengelolaan dunia pertaniannya bisa semangatnya terus tumbuh begitu. Gitu, Pak. Jadi kepala daerah harus memperhatikan benar sektor pertanian ini. Karena sektor pertanian juga berdampak terhadap IPM-nya, berdampak juga ke NTP-nya juga. NTP-nya dulu, lalu kemudian IPM. Ya, gitu, betul, kan, ujung-ujungnya. Kalau IPM kita rendah terus dan mau naik, tidak memperhatikan NTP, itu masalah. NTP juga tidak perhatikan, berarti kebijakan pertanian juga bermasalah juga. Betul. Nah, apakah benar di antara beberapa kabupaten di Jawa Barat ya? Jawa Barat itu kabupatennya ada 30-an. 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Kalau provinsi tetangga 30 kalau nggak salah ya. Kita baru 27 kabupaten kota. Dari 27 kabupaten kota, kepala dinas pertanian yang tidak berlatar belakang pertanian masih banyak kah? Bukan masih banyak lagi, paling banyak malah yang yang berlatar belakang pertanian sesuai dengan bidangnya itu hanya kalau tidak salah 6 atau 7 kepala dinas gitu. Hanya 6 atau 7 kepala dinas saja dari 27. Iya. Jadi 20 atau 21-nya bukan berlatar belakang. Bukan latar belakang pertanian. Ya, kita tidak menafikan meskipun itu jabatan politis administratif pemerintahan, tetapi ketika ia menguasai tentu berbeda dengan yang tidak menguasai. Betul.
Subang termasuk yang mana? Yang 6 atau yang 21? Subang sampai saat ini masih PLT. Masih Belum. PLT. Betul. Dan PLT-nya berlatar pendidikan pertanian. Kemarin pertanian, sekarang Sekarang bukan. ya, masih PLT sudah 3 kali. Iya. PLT. Mudah-mudahan juga ini walaupun Iya, kita betul. YouTuber kecil lah ya, kita Iya, akan belajar iya. itu mudah-mudahan didengar oleh Pak Ridwan Kamil untuk sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ketika pembinaan di level provinsi itu juga didiskusikan. Karena menurut undang-undang pemerintahan daerah yang baru itu dan undang-undang yang lama baik 32 ataupun 23 gitu 2014 bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat daerah. Betul. Dia harus melakukan pembinaan. Kalau misalnya dari 27 21-nya bukan berlatar belakang pendidikan, wajar NTP kita merosot, wajar juga IPM kita juga masih belum baik. Betul. Oke, Kang. Sekarang melihat Subang kita, apakah ada harapan Kang Haji pertama soal apa sih yang mesti kita perkuat untuk memajukan sektor pertanian, terutama di Subang? Apa kira-kira? Ya, yang pertama tentunya pemerintah daerah harus segera mengeluarkan kebijakan yang diamanatkan undang-undang, yaitu LP2B. LP2B itu. Lahan abadi tadi. Itu harus segera ditentukan. Jangan sampai industrinya masuk duluan, lahan pertanian pangan berkelanjutannya ditentukan belakangan. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kebijakan anggaran juga harus diperhatikan untuk pertanian. Jangan sampai misalkan sampai saat ini saya lihat masih kecil sekali, di bawah 3% malah untuk sektor pertanian. Bagaimana misalkan sumber daya pertaniannya sekitar 80% adalah pertanian, tapi Sementara anggarannya di bawah 3%. di bawah 3%. Untuk itu pertanian saja atau termasuk dengan perikanan? Termasuk. Itu. Iya. Jadi pertanian itu termasuk perikanan dan peternakan. hanya peternakan, Iya. perikanan, pertanian dan Iya. hanya 3%. Kurang lebih 3%. 3% dari 3 triliun. Kurang lebih 3 sampai 4 triliun ya, kalau nggak salah. Iya, 3% dari 3. Ya anggaplah kalau misalkan 3 triliun, misalkan 60%-nya untuk belanja Oke. Untuk belanja pegawai. rutin, 40%-nya 40%-nya dari 40% itu mestinya Hanya- harus lebih dari 5%. Oke. Mestinya. Oke. Kita 40% dari 4 triliun anggap saja ya. Iya. Kita mimpi 4 triliun, 40% dari 4 triliun 1,6 triliun, kita dapat 3% saja. Kurang Sekarang. lebih 3%. Kurang lebih 3%. Iya. Sementara kita ini 80%. 80% itu Luar dunia biasa pertanian. keberpihakannya. Oke. Ya, itu harapannya. Paling tidak dua hal ini sebetulnya Harus begitu ya, menurut saya. Jadi LP2B keberpihakan lewat anggaran. ya, keberpihakan anggaran terhadap dunia pertanian dan perikanan itu harus diperlihatkan secara nyata di anggaran. Anggota DPRD kita yang berlatar belakang pertanian banyak kan sebetulnya, termasuk ketua. Wakil ketua iya. Ketua juga. Ketuanya juga iya. Ketua juga. Petani ketan asli itu daerah Citra. asli Saya dari kenal Citra, dekat itu dari Citra beliau. Jaya. Iya. Kemudian beberapa anggota komisi anggota, juga. Pak Haji Manap juga. Iya, Pak Adik juga. Pak Adik juga Oke, ya. jadi betul. nanti tugas-tugas- Terus Pak Haji Aceng juga itu orang Iya. Pak Gaden itu asli petani itu. Oh iya, mudah-mudahan dengar juga nih. Iya. Oke, jadi Pak Haji Aceng, Pak Haji Narca, tolong ya Iya. anggarannya. ini betul-betul ini. Jadi kita di sawah benar, kita kupas betul-betul detailnya. Ternyata saya juga baru tahu. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Kang, di bagian terakhir ini, Subang itu menyongsong industrialisasi. Akang sudah sampaikan bahwa LP2B jangan lupa. Betul, Kita harus betul. tetapkan dulu. RT/RW juga belum dirubah. Iya, Kita rubah dulu RT/RW-nya, karena kalau tidak nanti kita tergagap-gagap menghadapi Betul, itu. betul. Kemudian kebijakan sektor anggaran juga harus fokus. Nah, sekarang kemudian ketika Akang melihat kondisi seperti ini, harapannya untuk Subang ke depan, siapapun ya, kita tidak lihat figur Pak Haji Ruhimat sekalipun dengan Ya, betul, yang betul. pasangan sekarang kalau mau lanjut untuk perbaikan, kira-kira selain dua hal itu ya, dua hal itu sektor, apa fokus lainnya Kang yang ini sekarang kita kurang fokus ya, misalnya gitu kan, apa kira-kira? Yang pertama saya berharap pemimpin ke depan itu
jangan ada mementingkan kepentingan golongan dulu. Iya. Jadi harusnya mementingkan kepentingan semua gitu. Jadi itu yang tentunya harus diperhatikan. Oke. Jadi biasanya kalau misalkan mementingkan kepentingan golongan itu nanti kepentingan umum kalau sudah viral baru rame gitu, ribut gitu. Iya. Nah, jadi itu yang penting buat saya. Jadi kebijakan anggaran yang merata juga harus diperhatikan. Misalkan pendidikan tentu nomor satu, kesehatan tentu juga nomor satu, tapi misalkan pertanian juga harus dikedepankan karena memang Subang adalah dunia pertanian gitu. Gitu. Kebijakan industri juga harus sebijak mungkin, jangan sampai ketahanan pangan yang sudah menjadi ikon untuk Subang itu bisa tergeser begitu. Gitu, Pak. Oke, itu yang harapan-harapan Kang. Nah, di segmen terakhir ini ada pertanyaan wajib, Kang. Pertanyaan wajibnya kira-kira Kang Haji Otong yang ayah memang petani dengan 3.000-an hektar begitu, 3.000 meter persegi. Lalu kemudian Akang sudah paling tidak menggandakan dibandingkan dengan ayah dan keluarga yang lain dulu. Siapa sosok yang memberikan inspirasi Kang Haji Otong menjadi paling tidak sukses seperti sekarang ini, Kang? Siapa yang sosok itu, Kang? Saya dulu waktu keluar sekolah itu banyak melihat sosok yang menurut saya disenangi itu. Saya melihat sosok Bob Sadino. Oh, jadi dia sederhana, sederhana tapi mantap dalam melakukan kegiatannya gitu. Jadi peluangnya terus dia raih, dia kerjakan dan dia berhasil di situ. Jadi Bob Sadino lah seorang pengusaha sukses yang selalu tetap humble, berangkat dari bawah, dia kemudian bekerja sesuai dengan target gitu ya. Apa yang dia inginkan maka tercapai gitu. Yang Kemcik itu yang besar gitu ya. Keren, luar biasa. Akang, kita sudah mengganggu waktu Akang nih. Hatur nuhun. Ya, sama-sama Kang Haji. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita bisa komunikasi lagi gitu. Saya ingin coba menutup dengan membuat benang merah ya. Kalau kesimpulan saya tentu tidak semampu Akang menyampaikan karena saya bukan ahli pertanian. Jadi paling tidak ada beberapa baraya nyemah yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, Kang Haji Otong itu berharap sekali bahwa generasi muda itu terjun ke sektor pertanian, karena baginya sektor pertanian itu tidak ada ruginya, semuanya menguntungkan, dan beliau sudah mengalami itu semua di industri pertanian, di pupuk, kemudian menjadi supplier, kemudian langsung terjun ke petani, dimanapun tetap menguntungkan. Kalaupun mau jeblok-jeblokan basah-basah, kita tentu lebih milenial pikirannya dan bisa melakukan mekanisasi pertanian. Itu pertama. Kemudian yang kedua, harapan beliau kepada pemerintah provinsi dan terutama pemerintah Kabupaten Subang, maka beliau berharap perda tentang LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, itu harus segera ditetapkan, karena dengan menetapkan berapa persen sebetulnya lahan pertanian abadi yang tidak boleh berubah itu, kita akan memastikan ketahanan pangan Kabupaten Subang. Ketahanan pangan Kabupaten Subang berhasil, maka ketahanan pangan nasional juga berhasil, karena bagaimanapun Subang adalah lumbung padi nomor 3 di Indonesia. Kemudian harapan beliau yang ketiga tadi di bagian akhir disebutkan termasuk keberpihakan anggaran, itu penting sekali. Jadi ketika misalnya Subang dengan 80% sektor pertanian, peternakan dan perikanan, tetapi hanya 3%-an saja, dan itu pun sudah berbagi dengan bidang-bidang lainnya, tentu Kang Haji berharap minimal 5%-an lah naik gitu, atau bahkan lebih dari itu. Harapan itu tidak hanya ditumbangkan ke pemerintah daerah, tetapi juga ke DPRD dan ke kita semua. Kita akan dorong itu semua. Hatur nuhun Akang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sami-sami. Ya. Begini saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.